Gimana ya caranya biar darah tinggi sembuh? Yuk kita bahas tuntas bersama saya, Dr. Richard Suwandi, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit IMC Hospital Pekayon. Tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang itu di atas normal, di mana pompa jantung kita itu memompa darah ke seluruh badan seharusnya dengan tekanan tertentu. Ketika tekanan itu melebihi limit, itu membahayakan karena bisa merusak pembuluh darah kita dalam jangka waktu panjang dan merusak jantung sendiri dalam jangka waktu panjangnya. Jadi seseorang disebut menderita tekanan darah tinggi apabila tekanan darahnya di atas normal, di mana angka normal di sini adalah tekanan atasnya itu 120 mm air raksa dengan tekanan bawahnya ada 80 mm air raksa. Penyebab tekanan darah tinggi sendiri sebenarnya cukup banyak ya. Penyebabnya ada tekanan darah tinggi primer atau sekunder. Disebut tekanan darah tinggi primer apabila sakitnya itu tidak ada penyebabnya. Jadi biasa karena faktor genetik ya, atau karena faktor kegemukan, atau karena faktor penyakit yang lainnya ya. Tapi itu berdiri sendiri darah tingginya. Nah, ada juga yang kita sebut dengan darah tinggi sekunder. Nah, darah tinggi sekunder ini adalah darah tinggi disebabkan karena penyakit lain. Misalnya karena gangguan ginjal, atau mungkin karena kelainan pembuluh darah bawaan. Nah, untuk yang kedua ini, gengs, kasusnya itu jauh lebih sedikit. Rata-rata di dunia ini, sebagian besar penderita darah tinggi, 70-80%-nya adalah penderita tekanan darah tinggi yang primer, atau yang memang darah tingginya memang karena bawaan, atau memang karena gaya hidupnya yang kurang baik. Tekanan darah tinggi itu, di titik-titik tertentu, itu tidak ada gejalanya, seringkali tidak ada gejala. Biasa si pasien itu nggak ada keluhan, padahal tensi sudah tinggi sekali. Nggak jarang kita temukan itu ya di rumah sakit ada pasien tensi udah sampai 200, tapi pasien masih jalan-jalan, gengs, nggak ada keluhan sama sekali. Nah, ini yang berbahaya karena begitu sampai titik tertentu, tiba-tiba dia bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya sekali seperti serangan jantung atau malah stroke. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala yang dirasakan, kalau yang sedikit pun itu biasa ada sakit kepala. Karena tekanan darah tinggi ini sebagian besar darah dialirkan ke kepala dalam tekanan tinggi itu bikin pasiennya datang dengan keluhan sakit kepala, sakit tengkuk belakang. Ada juga yang mengeluh dadanya itu berdebar-debar karena fungsi jantungnya ini memompa darah lebih cepat. Jadi tekanan tensinya tinggi, dia merasa berdebar-debar, jantungnya tidak enak, ada yang seperti itu. Tapi memang 80% dari si pasien yang menderita darah tinggi ini tidak merasakan adanya gejala sampai terlambat biasanya. Jadi makanya itu perlunya kita check up, gengs, kalau untuk tekanan darah tinggi, biar tahu kita sebenarnya ada darah tinggi apa enggak. Jadi zaman tahun 2000, tahun 1990 ya, di mana gaya hidup di kota besar itu belum sesantai ini, geng. Kalau zaman sekarang kita semuanya apa-apa tinggal pesan ya dari online ya. Jadi gaya hidup seperti itu memang membuat sekarang ini makin lama usia pasien-pasien yang terkena darah tinggi itu makin muda, gengs. Kalau dulu pasien itu kata-kata di atas usia 45 tahun baru terkena darah tinggi, baik laki-laki maupun wanita. Tapi sekarang kenyataan di lapangan kita sudah mulai ketemu pasien-pasien yang usia 30 tahun bahkan 25 tahun sudah ada yang terkena darah tinggi. Nah, ini, gengs, yang mesti diwaspadai. Kadang-kadang nggak semuanya yang muda pasti selalu sehat. Jadi harus sering-sering check up juga. Tergantung dari penyebabnya. Dan kalau tekanan darah tinggi yang primer, tentu saja itu gaya hidupnya biasa ada yang salah, gengs. Kalau misalnya kita ngomong, kadang-kadang tekanan darah tinggi itu juga dari genetik. Jadi misalnya ayahnya darah tinggi, ibunya darah tinggi, nah itu biasa anaknya darah tinggi. Kalau sudah seperti itu, biasanya memang susah disembuhkan untuk secara spontan, tetap memerlukan obat-obatan. Tapi ada juga, gengs, anak yang ayah ibunya itu darah tinggi, dia nggak mau darah tinggi, dia hidup sehat, dia jaga pola makan, dia olahraga, aktivitasnya teratur. Jadi dia nggak kena darah tinggi, gengs. Jadi memang darah tinggi ini sebenarnya bisa dijaga. Tapi memang pada beberapa kasus memerlukan obat-obatan. Tapi sebagian besar itu bisa dicegah tanpa obat-obatan, gengs. Tentu saja bahaya, gengs. Kan saya sudah bilang kalau misalnya hipertensi itu adalah jantung yang memompa darah ke pembuluh darah. Jadi kalau misalnya tekanannya ini terlalu tinggi, lama-lama jantungnya bisa rusak, gengs. Jantungnya bisa bengkak, menimbulkan penyakit jantung. Yang kalau jangka panjang itu nggak bisa disembuhin nanti kalau misalnya sudah terlambat. Pembuluh darahnya juga lama-lama rusak, gengs. Anggap aja kayak pipa ledeng, yang seharusnya dia masuk bawa air tekanannya sekian, tiba-tiba tekanannya jadi tinggi sekali. Lama-lama jebol itu pipanya. Tinggal lihat aja jebol di mana. Kalau misalnya jebol di kepala, takutnya jadi stroke. Kalau misalnya jebol di jantung, nanti jadi serangan jantung.
Jadi memang darah tinggi ini tidak bergejala, tapi komplikasinya biasa berat-berat, gengs. Harus hati-hati, harus dijaga. Ini sebenarnya konsepsi yang salah, gengs. Jadi penyakit darah tinggi, penyakit gula darah, penyakit asam urat, itu sebenarnya penyakit, kita bilang istilahnya penyakit degeneratif. Jadi bukan penyakit seperti penyakit infeksi. Contoh misalnya kita batuk pilek, dikasih obat, antibiotik, itu kan sembuh ya, karena kumannya dibunuh oleh si obat itu. Sedangkan kalau untuk penyakit darah tinggi, penyakit gula darah, dan yang saya bilang penyakit degeneratif, itu sebenarnya tidak ada yang diobati, tapi dikendalikan. Jadi kalau pertanyaannya apakah darah tinggi bisa disembuhkan, sebenarnya lebih tepatnya darah tinggi itu bisa dikendalikan atau tidak. Nah, kalau kita mau mengendalikan itu, ya sebenarnya kita bisa mungkin tensinya normal tanpa perlu obat-obatan. Tapi begitu kendalinya lepas, begitu misalnya kita mulai makannya lagi jelek, berat badannya naik lagi, mungkin gaya hidupnya kurang baik ya, nanti tensinya akan naik lagi, gengs. Memang saya pernah baca penelitian-penelitiannya, katanya herbal seperti seledri, itu bahkan sudah ada penelitiannya di luar ya, dengan dosis tertentu, itu terbukti menurunkan tekanan darah pada penderita darah tinggi, gengs. Nah, cuman apakah ini sudah diperlakukan sebagai obat resmi? Sampai saat ini belum. Tapi memang kalau misalnya mau diberikan suplementasi seledri, mungkin gengs-gengs bisa lihat dari bukaan di internet ya, ada dosis-dosisnya yang seberapa kira-kira cukup baik untuk menurunkan tekanan darah. Tapi harus dari jurnal yang terpercaya ya, cari literatur yang literatur medis. Nah, kemudian yang kedua memang katanya ada bawang putih itu juga bagus untuk mengencerkan darah, mencegah kekentalan darah, sekaligus menguatkan jantung. Tapi apakah untuk suplementasinya bisa dijadikan sebagai obat darah tinggi? Sampai saat ini kita belum rekomendasi, gengs. Nah, geng sehat, itu tadi penjelasan tentang tips-tips untuk sembuh dari hipertensi. Kalau memang masih ada yang mau tanyain, silahkan isi di kolom komentar ya.